adalah Chery Tiggo Cross CSH Hybrid, SUV compact Chery tapi yang pakai mesin hybrid. Nah, buat yang belum tahu, hybrid itu artinya selain punya mesin bensin kayak mobil biasa, si Tiggo Cross ini juga punya motor listrik dan baterai. Dan ini bukan mild hybrid loh, yang si motornya dipakai buat assist mesinnya doang. Tapi hybridnya dia itu bisa beneran jalan murni tanpa bensinnya, jadi cuma pakai motor listrik dan baterainya aja. Meskipun emang nggak jauh ya jaraknya, tapi tetap aja itu harusnya bakal bikin si Tiggo Cross CSH Hybrid ini jauh lebih irit dan jauh lebih bertenaga dibanding Tiggo Cross yang biasa. Nah, selain mesin hybridnya, si Tiggo Cross CSH Hybrid ini juga punya beberapa perbedaan di dalam. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal yang dari Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Satu, berapa harganya? Oke, siapa tahu kalian lupa, jadi kita ingetin dulu ya. Tiggo Cross ini sebenarnya punya dimensi panjang 4,3 meteran ya, yang artinya sebenarnya bisa aja dikategorin sekelas sama SUV compact kayak Honda HR-V, Hyundai Creta dan sejenisnya gitu ya. Nah, tapi waktu Tiggo Cross yang bermesin bensinnya keluar di awal 2025 kemarin di Indonesia, kerennya emang Chery ngasih harganya justru disejajarin sama SUV satu kelas di bawahnya dia ya, kayak Race, WRV, dan kawan-kawannya gitu. Malah lebih murah dibanding beberapanya itu. Nah, sekarang Chery keluarin yang versi mesin hybridnya, atau Chery Indonesia nyebutnya Tiggo Cross CSH Hybrid. Dan waktu video ini keluar emang belum ada harganya dia di Indonesia. Tapi yang hybrid ini bakal ketemu siapa sih? Nah, jadi kalau bakal ketemu sama compact SUV 4,3 meteran yang pakai mesin strong hybrid, alias hybridnya bisa jalan pakai EV mode, di sini ada Toyota Yaris Cross HEV, MG VS, dan yang paling baru kemarin ada Honda HR-V e-HEV ya. Nah, artinya apakah harganya bakal di 390-an juta sampai 480 juta kayak mereka? Atau harga Tiggo Cross CSH Hybrid ini bakal diketemuin sama satu kelas di bawahnya juga? Jadi ketemu Suzuki Fronx gitu, yang pakai mesin mild hybrid alias yang hybridnya sebatas assist mesin aja ya? Atau harganya bakal mirip Tiggo Cross Hybrid di Malaysia yang harganya 380 jutaan? Nah, ini kita tunggu nanti aja ya. Biasanya sih Chery Indonesia kalau ngasih harga suka menarik ya, kayak Tiggo HSH-nya yang terakhir gitu misalnya ya. 2. Pilihan warna. Tiggo Cross CSH Hybrid ini bakal ada 5 pilihan warna. Putih white howlite, silver moonlight, abu-abu grey quartz, hitam black platinum, dan merah red ruby. 3. Mesin hybrid. Oke, bagian paling spesial dari Tiggo Cross CSH Hybrid ini jelas yang ada di bawah cupnya sini lah ya. Yang keren ya, buat sekelas ini aja sampai udah dapet strut hydraulis nggak tuh? Sesuatu yang biasanya baru ada di mobil yang harganya 3 kali lipatnya ya kan? Anyway, Tiggo Cross CSH Hybrid ini adalah strong hybrid ya. Artinya, mobilnya bisa jalan hanya dengan motor listrik dan baterainya aja, meski emang nggak buat jarak yang jauh-jauh banget ya. Dan bedanya sama Tiggo HSH, kalau dia kan plug-in hybrid tuh, alias bisa isi bensin dan bisa charge langsung baterainya dengan colok charger. Nah, kalau di Tiggo Cross CSH Hybrid ini hanya bisa isi bensinnya aja ya. Baterainya bakal di-charge otomatis sama si mesin bensinnya. Ya agak-agak mirip sama sistem hybridnya HR-V e-HEV gitulah ya. Yang jelas beda banget sama mild hybrid di Fronx gitu ya misalnya, yang si motor listriknya hanya bisa assist mesin bensinnya aja dan nggak bisa gerakin langsung bannya. Komponennya ada apa aja? Pertama, motor listrik yang tenaganya 150 kW atau 201 HP atau 204 PS dan torsinya 310 Nm. Ini aja udah termasuk sangat tinggi outputnya buat mobil seukuran gini. Dan ini bakal jadi penggerak utama di Tiggo Cross Hybrid ya. Kedua, ada motor listrik yang jadi generator buat isi baterainya. Ini tenaga dan torsinya disesuaikan sama tenaga dan torsi mesin bensinnya ya. Fungsi utamanya buat series drive ya. Ketiga, ada baterai lithium iron phosphate atau LFP yang lokasinya di bawah lantai mobil sini nih. Kapasitasnya 1,8 kWh. Dan terakhir, mesin bensinnya 4 silinder 1500 cc yang Chery sebut DHE atau Dedicated Hybrid Engine. Ini pakai siklus Atkinson ya, tenaganya 71 kW atau 95 HP dan torsinya 120 Nm. Dan kerennya mesin ini punya thermal efisiensi tinggi ya, 39,5%. Nah, mesin ini selain nyambung ke generator dan motor tadi buat charge baterainya, nyambung juga ke ban via clutch pakai fixed gear ya. Jadi mesin ini bisa gerakin mobilnya langsung juga, tapi mulai dari kecepatan tertentu aja. Struktur kedua motor tadi, clutch dan segala gearnya disebut DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Ini modelnya stepless DHT juga ya, yang artinya dia mensimulasikan ala-ala transmisi stepless kayak CVT gitu. Karena karakternya dibuat mirip, tapi cara kerjanya beda total ya sama CVT. Nah, gimana emang cara kerja overall sistem ini?
Pertama, pas kita masuk mobil dan kita tekan tombol start stopnya, mesin bensinnya nggak bakal langsung nyala ya, kecuali baterainya udah mau habis. Begitu kita mulai jalan, di kecepatan rendah mobilnya bakal hanya jalan dengan motor listriknya aja yang ditenagain sama baterainya. Pure electric nih atau EV mode ya jadi di awal. Kalau di kecepatan rendah dan baterai tinggal sedikit, mesin bensinnya bakal nyala tapi bukan buat gerakin bannya, melainkan buat gerakin generatornya aja dan isi baterainya. Yang gerakin bannya tetap motor listriknya. Nah, kondisi kayak gini disebut series hybrid ya. Dan keunggulannya motor bertenaga gede gini, series hybrid dan EV mode-nya bisa jalan terus sampai kecepatan yang cukup tinggi ya. Nah, kalau udah di atas kecepatan medium tertentu, mesin bensinnya udah bisa dipakai buat gerakin bannya karena rasionya udah masuk sama rasio fixed gear di DHT-nya. Nah, ini bisa disebut engine drive ya, karena hanya mesinnya yang menggerakkan bannya. Dan kalau di kecepatan tinggi ini kita butuh tenaga lebih alias pedal gasnya dipejak lebih dalam, motor listriknya bakal diaktifin sama baterainya lagi dan bakal ikut gerakin bannya barengan sama mesin bensinnya. Nah, ketika kerja bareng buat gerakin ban ini disebutnya parallel hybrid ya. Dan tentunya ketika lagi jalan dan kita lepas pedal gas, mesinnya bakal masuk regenerative braking, yang artinya laju mobil akan memelan sembari memutar motor listrik dan generatornya, dan ini bakal ngecharge baterainya ya. Nah, tapi tenang, semua hal tadi bakal berlangsung full otomatis ya. Yang perlu kita lakuin cuma injak pedal gas dan pedal rem kayak biasa aja, dan semuanya bakal diatur sama sistemnya ini. Sayangnya, waktu kita buat videoin Tigo Cross CSA Hybrid ini sangat singkat ya. Jadi kita belum bisa ngetes konsumsi realnya. Tapi Chery klaim konsumsinya ada di 20 km per liter. Sedangkan pengetesan internal mereka pakai metode full to full bakal bisa nyentuh 25,45 km per liter ya. Kayak yang kita bilang tadi, kita belum sempat ngetes full to full. Tapi angka konsumsi di EMI di recent 50 km-nya selama kita bawa sih nggak pernah lebih boros dari 20 km per liter ya. Jadi penasaran tes lebih lama ya. Akselerasinya, Chery klaim 0-100 km per jam dalam 9,4 detik, meski kita dapat angka 8 detik ya, yang artinya super cepat buat mobil sekelas ini. Dan kecepatan maksimumnya Chery klaim 150 km per jam, kita dapat di 149 km per jam. Dan respons motornya ini bener-bener buas banget ya, gampang banget buat bikin ban spin pas kita akselerasi di awal. Dan emang tarikannya luar biasa kuat buat mobil sekelas ini. Nice loh ini ya. Nggak nyangka kita Tigo Cross bakal bisa seasik ini kalau dikasih mesin hybrid. Dan tentunya kalau kita bawa santai, bakal jauh lebih halus dibanding yang mesin bensin doang. Tunggu test drive lengkapnya lah ya, biar kita bisa kasih impresi lebih detail soal mesin ini. Lanjut ya, cara pakai tuas transmisinya gimana? Sambil injek pedal rem, geser ke bawah yang jauh buat masukin ke D, geser ke atas yang jauh buat masukin ke R, geser ke bawah sedikit dari R buat masukin ke N, geser ke atas sedikit dari D buat masukin ke N lagi, dan tinggal klik tombol ini aja buat masukin ke P, atau kalau udah mau parkir ya. Ada dua mode berkendara nih yang bisa dipilih dari tombol di tengah sini. Ada Eco dan ada Sport ya. Ada energy recovery level juga buat ubah-ubah intensitas regenerative brakingnya. Bobot putaran setirnya juga bisa diubah. Dan feel remnya juga bisa diatur-atur ya dari head unit sini. Oh, dan Tigo Cross CSA Hybrid ini adalah penggerak roda depannya. 4. Fitur semakin lengkap. Sebelum kita detailin fiturnya, kita kasih tahu dulu unit yang kita videoin ini masih unit yang diimpor tuh dari Cina ya, alias CBU, dan bukan model final yang bakal dijual di sini nanti. Yang final production nanti bakal CKD, dan ada beberapa beda fitur dari yang di sini ya. Misalnya yang di sini kan ada driver monitoring system buat mantau kita nyetirnya konsentrasi atau enggak. Di unit yang final nanti nggak ada ya. Dan di unit yang ini juga ada penghangat jok depan 3 level ini, yang unit produksi final nanti nggak ada. Di luar itu sisanya harusnya sama sih ya, fitur yang ada di sini dan yang di final productionnya, yang termasuk sangat canggih ya buat sekelas gini. Yang beda dulu dari Tigo Cross bensin yang udah dijual di Indonesia duluan, di yang hybrid ini AC-nya dual zone auto climate control ya. Artinya suhu kiri dan kanan depan bisa dibeda-bedain ya. Dan kipas ya bisa nyesuaiin otomatis intensitasnya buat mencapai suhu yang kita set ya. Nice nih, dibanding di Tigo Cross bensin yang AC-nya manual, upgrade banget ya. Nah, ini ada layar dedicated juga yang gede banget ya ukurannya. Tapi enaknya dia dikasih tombol fisikal kayak gini khusus buat atur suhu dan kipasnya. Nice ya. Kita juga bisa atur langsung dari head unitnya kalau mau ya. Anyway, suhu paling dingin 15 derajat Celcius dan paling panasnya 31 derajat. Ada buat area angin ke kaki, ke atas, defroster kaca depan, defogger kaca belakang dan penghangat kaca spion juga, dan ada C-Pure buat filter CN95. Lanjut, yang beda lagi dari Tigo Cross bensin, inputnya. Di depan, tepatnya di bawah konsol tengah, jadi ada wireless chargernya ya. Jadi yang HP-nya Qi-compatible tinggal taruh aja buat bisa nge-charge. Ini bisa dimati nyalain dari head unit juga fiturnya, dan bisa set pengingat juga seandainya HP-nya masih di charger waktu kita matiin mobilnya ya. Colok
Colokan buat charge-nya juga jadi ada di bawah sini. Ada satu power outlet 12 volt di kanan sini. Dan di kiri ada satu USB port Type A dan satu Type C. Dan di belakang juga jadi ada tambahan satu USB port ya, yang pakai Type A gini. Nice lah ya. Rem parkirnya tetap elektrik, tapi kalau di Tigo Cross yang bensin kan ada tombol fisikalnya tuh. Nah, di yang hybrid, kontrolnya jadi dipindahin ke head unitnya. Cukup swipe kiri aja dari ujung kanan gini dan nanti bakal ada kontrolnya. Tapi tentunya ini bisa otomatis non-aktif kalau kita udah keluar dari gigi P terus injek pedal gasnya selama kita udah pakai seat beltnya. Dan bakal otomatis aktif lagi kalau kita masukin ke gigi P lagi. Auto hold yang buat nahan rem pas kita berhenti juga sekarang kontrolnya pindah ke head unit ini. Dan sekali lagi, kalau ini udah kita aktifin, pas mobilnya kita matiin dan nyalain lagi, dia bakal tetap aktif ya. Oh, dan Tigo Cross Hybrid ini dapat jok driver elektrik 6 arah plus tumbar 4 arah ya. Sisanya mirip-mirip lah kayak di Tigo Cross yang bermesin bensin. Paling beda tipis-tipis di detail head unit dan instrumen clusternya aja nanti ya. Remote kuncinya gini, ada tombol unlock, buka kunci bagasi, lock, dan remote start. Ada passive keyless entry-nya, jadi kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin aja dan grab bagian dalam handle pintunya dan kuncinya bakal kebuka. Spionnya juga langsung kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal tap aja alur yang agak masuk ini ya di handle-nya. Dan spionnya juga sekaligus nutup lagi. Buat lipat spionnya secara manual, klik tombol yang di sini ya. Dan buat mati nyalain mesin atau lebih tepatnya mati nyalain sistem ya, klik tombol start stop di sini ya. Kalau kita nyalain di head unit juga kita bisa aktifin approach unlock ya. Jadi selama kita bawa remote kuncinya, nanti begitu kita deketin mobilnya, kuncinya bakal otomatis kebuka. Dan ada walkway lock juga. Jadi kalau mesinnya habis kita matiin, terus kita jauhin mobilnya sambil bawa remote-nya, mobilnya bakal otomatis kekunci sendiri. Ada remote window control juga. Jadi kalau kita tahan tombol unlock-nya yang lama, nanti semua jendelanya bakal kebuka. Termasuk sunroof-nya juga ya. Dan kalau tahan tombol lock-nya lagi, nanti semua jendela dan sunroof-nya bakal ketutup lagi. Plus ada remote engine start. Jadi kalau mobilnya kekunci dan kita klik plus tahan tombol remote start ini beberapa detik, nanti kita bisa nyalain mesin mobilnya plus AC-nya langsung dari luar. Tapi karena ini hybrid, jadi begitu di remote start biasanya sih mesinnya nggak langsung nyala ya, cuma AC-nya aja yang nyala dulu. Buat masuk ke mobil setelah di remote start tentu perlu bawa kuncinya. Dan masuk-masuk enaknya kabinnya udah dingin ya. Dan kalau udah masuk kita tinggal injek pedal remnya aja buat bisa langsung jalan. Lanjut ada sunroof juga, kecil sih bukan panoramik, tapi ini aja udah luar biasa keren ya ada di mobil sekelas ini. Bisa tilt dan slide kebuka ya, lampunya otomatis dan di head unitnya sini ada buat atur ketinggian sorotan lampu juga. Nice ya, wipernya pun juga otomatis, mantap. Jendelanya keempat-empatnya auto up down, nice sih, jarang banget di kelas segini. Setirnya yang sebelah kiri ada buat atur adaptive cruise control, lane centering dan atur MID. Dan yang di sebelah kanan ada buat atur volume, teleponi dan voice command. Instrumen clusternya full TFT 10,2 inci gini ya, termasuk gede nih ukurannya buat di kelas ini. Nah, kalau yang bensin kan nunjukin speedometer dan tachometer di sini. Di yang hybrid ini nunjukinnya speedometer dan power meter ya. Tetap ada 3 tema yang bisa dipilih dari head unit ya. Ini, dan ini. Nah, info yang bisa diganti yang tengahnya sini ya. Ada trip A dan kecepatan rata-ratanya, konsumsi bensin rata-rata 50 km terakhir dan konsumsi instan, trip B dan kecepatan rata-ratanya, dan TPMS atau pengukur tekanan angin masing-masing ban ya. Terus kalau geser ke kanan ada layar warning dan ada reset pengingat servis, dan geser ke kanan lagi ada layar ADAS-nya ya. Terakhir head unitnya, layar sentuh 10,25 inci gini juga ya, yang welcome screen-nya keren tuh ya pas kita baru masuk mobilnya. Dan ada beberapa tombol physical shortcut di bawah ventilasi AC-nya gini ya, cukup membantu lah kalau pengen operasiin beberapa fungsi sambil jalan. Dan yang ngebedain sama di Tigo Cross bensin, di yang hybrid sini ada tombol drive mode-nya ya. Nah, di head unitnya di ujung kiri atasnya sini selalu ada status AC dan di bawahnya ada status koneksi ya. Sedangkan kalau kita swipe down dari atas langsung buka kontrol AC ya. Dan kalau kita swipe kiri dari kanan, dia langsung buka quick control. Isinya macam-macam nih, bisa akses brightness, bluetooth, bisa buat kalau mau ngelap layar dulu, atur suara, dan yang tadi kita bilangnya EPB alias rem parkir elektriknya di sini, dan juga auto hold-nya ya. Terus buat mati nyalain stability control juga di sini, hill descent control, kamera 360 derajat, dan sensor parkir dari sini juga ya. Nah, menu head unit ya, ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi sambungin HP kita, nggak perlu pakai kabel. Dan nanti bisa buka aplikasi kayak Apple Music, Google Maps, Waze, dan sebagainya. Nice ya, bisa buka gambar dari USB, medianya bisa dari USB, Bluetooth, radio, dan ada storage lokal ya. Ada buat update software juga, bisa buka owner's manual dari sini. Ada buat setel video dari USB, dan ada buat buka kamera 360 derajatnya ya. Oke, vehicle settingsnya banyak nih isinya. Yang khusus ada di hybrid doang, si submenu New Energy ini ya. Ini bisa buat atur regenerative braking, mati nyalain indikator EV di instrumen cluster, dan data konsumsi berkendara.
Grafis kerja sistem hybridnya juga ada di sini ya. Nah, di submenu Smart Key bisa mati nyalain welcome light. Kalau klik unlock di remote yang kebuka kunci driver doang atau semua pintu, mati nyalain walkaway lock dan approach unlock. Di submenu lighting bisa nyalain volume home, auto high beam, dan atur ketinggian sorotan lampu. Submenu driver assistance buat atur semua fitur ADAS dan safety-nya. Ini nanti kita bahas di nomor habis ini ya. Tapi di sini juga ada opsi buat bikin bobot setir jadi lebih ringan atau lebih berat. Dan yang khusus di hybrid aja, ada buat aktifin brake pitch control dan sensitivitasnya, dan feel pedal remnya kayak gimana. Nice lah ya. Submenu personalization ada buat atur ambient light, termasuk brightness dan ganti warnanya ya, yang ada 7 pilihan. Dan ada buat atur wireless chargernya juga. Submenu air conditioning buat atur fitur buat otomatis bersihin udara kabin, buat atur buka tutup ventilasi secara otomatis, dan ada buat atur mode AC autonya. Lanjut, setting standarnya, yang menarik paling ada speed volume compensation ya, buat otomatis bikin volume lagunya makin keras kalau jalannya makin kenceng dan sebaliknya. Dan di sini ada digital sound processing dari Arcamis juga ya, yang bisa optimalin output suara buat posisi driver atau penumpang. Dan ada buat ganti tema juga ya di sini. Lanjut, ada fungsi telematics juga atau IOV, yang artinya Tigo Cross ini bisa kita pantau dan kontrol fungsinya dari HP kita selama ada koneksi internetnya ya. Meski kita belum cobain sih bedanya apa aja kontrol IOV yang bisa dilakuin dari yang versi hybridnya ini. Dan terakhir, Tigo Cross juga ada fitur voice command atau perintah suara ya. Nih beberapa contohnya. Hello Cherry. Please continue. Open driver side window. No problem. Hello Cherry. Please continue. Close all windows. Got it. Hello Cherry. Here. Set the driver side temperature to 25 degree. Got it. 5. Safety bertambah lengkap. Sebenarnya dari yang versi mesin bensin aja, Tigo Cross sudah punya salah satu fitur safety yang paling lengkap di kelasnya ya. Dan juga udah dapat sertifikasi ANCAP bintang 5 juga di Australia. Tapi di yang hybrid ini bahkan dapat beberapa tambahan fitur keselamatan lagi ya. Airbagnya misalnya, kalau yang bensin ada 6, yang hybrid ini ada 7 ya. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping luar jok depan, 1 airbag tengah atau far side airbag yang ada di sisi dalam jok driver, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice ya. Remnya yang depan cakram ventilasi, warna merah gini ya kalipernya. Dan yang belakang juga cakram. Tentunya ABS, EBD, dan brake assist komplit lah ya. Dan karena ini hybrid, jadi ada regenerative brakingnya yang levelnya bisa diatur dari head unit tadi. Dan ada brake pitch control dan feel pedal remnya juga bisa diatur dari head unit sini ya. Ada stability control juga yang buat mati ini ada di head unit sini. Dan ada hill start assist control juga yang bisa nahan rem beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot dulu ya. Ada hill descent control juga dari head unit sini ya. Ini yang bisa buat mobilnya jalan secara otomatis super perlahan di turunan curam supaya kita bisa lebih fokus sama steeringnya. Sensor parkirnya di belakang ada 3 titik dan di depan yang hybrid ini dapat 2 titik lagi ya. Ada indikatornya langsung juga tuh di head unitnya. Kameranya di belakang ada 1, di masing-masing bawah spion ada 1, dan di depan ada 1. Dan ngebentuk gambar 360 derajat mobilnya kayak gini. Angle-nya ada banyak banget ya. Termasuk mode 3 dimensinya juga ya, yang bisa diputer-puter. Dan ini kelihatan oke banget sih buat sekelas ini kualitasnya. Mantap. Ada opsi-opsi unik juga. Misalnya, kalau kita nyalain lampu sein atau belok di kecepatan rendah, si kameranya bakal nunjukin sisi blind spotnya. Ada juga buat bikin mobilnya jadi lebih transparan. Oke lah ya. Dan terakhir, safety aktif atau ADAS-nya alias Advanced Driver Assistance System. Ini manfaatin kamera di balik spion tengah dan juga sensor radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang buat fitur kayak blind spot dan rear cross traffic. Di Tigo Cross yang hybrid ini, Cherry bilang ada 17 fitur ADAS-nya. Meski kalau orang dikasih tahu juga pasti agak bingung sih ya, 17 itu apa-apa aja. So kita jelasin singkat deh. Yang khusus di hybrid ini ada Intelligent Speed Adaptation ya. Ini termasuk menyesuaikan kecepatan di Adaptive Cruise Control ke speed limit yang terbaca di jalanan jika dibutuhkan. Sisanya mirip lah kayak Speed Assistance System yang termasuk Speed Limit Info Function dan Speed Control Function buat set speed limit, jadi mobil kita nggak bisa ngelebihin kecepatan itu. Ada Front Collision Warning, ini bisa ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan. Ada Automatic Emergency Braking yang bisa ngerem otomatis kalau udah dikasih peringatan nabrak tadi tapi nggak kita gubris. Lanjut, ada Lane Departure Warning yang bisa mendeteksi garis pembatas lajur dan kalau kita berpotensi keluar garis tanpa nyalain lampu sein nanti bakal dikasih peringatan. Ada Lane Departure Prevention buat gerakin setirnya buat balik ke dalam lajur kalau udah terdeteksi mau keluar lajur tadi. Ada Emergency Lane Keeping juga yang kalau kita mau pindah ke lajur sebelah tapi pasti sebelah lagi ada kendaraan lain nanti bakal dibalikin ya setirnya. Ada Adaptive Cruise Control yang bisa jaga kecepatan konstan sambil jaga jarak sama mobil di depan secara otomatis tanpa perlu kita injak pedal rem dan pedal gasnya. Ada Integrated Cruise Assist yang aktifin Adaptive Cruise Control sekaligus sama lane centering
steering atau steering assist. Jadi sembari jaga jarak otomatis sama mobil di depan, mobil kita setirnya bisa muter-muter sendiri sementara waktu ya buat ikutin belokan garis lajurnya supaya selalu terjaga di dalam lajur. Dan ada traffic jam assist yang pada dasarnya sama kayak intelligent cruise assist tadi, tapi buat di bawah 30 km per jam. Ada intelligent high beam control headlamp yang bisa mati nyalain lampu jauh secara otomatis tergantung keadaan di depan. Ada blind spot detection yang bisa nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan. Ada lane change assist yang bisa kedipin peringatan tadi dan ngasih peringatan bunyi kalau ada objek mendekat dari titik buta 3/4 belakang kiri atau kanan, dan kita tetap ngasih lampu sein ke situ ya. Ada rear collision warning yang bisa kedipin lampu hazard kalau ada objek mendekat dengan cepat di belakang kita yang berpotensi nabrak. Ada rear cross traffic alert yang bisa ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendatang dari belakang kiri atau kanan. Dan rear cross traffic braking yang bisa ngeremin otomatis kalau udah diperingatin tadi tapi nggak kita gubris juga. Dan kelihatannya ada yang keskip juga ya dari brosurnya. Lead car departure alert yang ngasih peringatan kalau mobil depan kita udah jalan. Dan ada juga peringatan yang bakal dikasih kalau kita mau buka pintunya tapi ada objek mendekat dari belakang kanan ya. Dan di yang hybrid ini buat penumpang belakang bahkan dikasih indikatornya kayak gini ya kalau ada objek mendekat. Jadi kita tahu kapan harus buka pintunya. Gimana? Segini sih komplit banget ya. 6. Eksterior tetap tampan. Di review Tigo Cross sebelumnya, kita udah pernah bilang menurut kita tampangnya dia termasuk cakep ya. Nggak kayak Tigo 5X sebelumnya yang lebih sulit diterima di pasar sini. Dan yang hybrid ini pun juga gitu sih ya. Kalau tengok sekilas nggak ada yang beda signifikan ya sama Tigo Cross yang udah dijual di sini. Paling kalau lihat velgnya aja ya. Kalau yang di Tigo Cross mesin bensin varian premium kayak gini. Nah yang di hybrid kayak gini ya. Sama-sama 17 inci sih. Tapi di sini jadi dual tone gini ya. Yang lebih kelihatan aerodinamis karena ada aero covernya. Dan kalau intip kaliper remnya pun di yang hybrid ini warna merah ya dibanding silver yang di Tigo Cross bensin. Sedangkan bannya sama ya 215 60 R17. Dan kalau lihat belakangnya Tigo Cross hybrid ini belum ada emblem apa-apa. Well karena ini belum final production ya. Mungkin aja nanti ada emblem CSH-nya atau ada emblem hybridnya. Tapi yang jelas sekarang belum ada ya. Di luar itu desainnya sama persis ya, yang bentuknya terinspirasi dari harimau ya, atau bahasa biometric tiger face. Depannya lampunya pakai model yang pipih gini dan dalamnya kayak dibelah beberapa bilah gitu ya. Nah ini dibilang terinspirasi dari cakar harimau ya, tuh yang 3 garis di dalam lampunya. Grillnya raksasa, berbentuk kayak perisai gitu ya. Tetap bertema diamond yang Cherry bilang terinspirasi dari perhiasan Buccellati. Dan kayak yang di Tigo Cross bensin juga, tengahnya grill ini sebenarnya bolong ya. Nah ini langsung nyambung ke panel hitam gloss besar di kiri kanannya yang jadi housing di area vertikalnya juga. Nah lekukan housingnya ini dibilang terinspirasi dari lekukan Bionic Tiger Roar atau bentuk mulut harimau waktu lagi mengaung. Dan yang di area ini katanya terinspirasi dari energi kristal ya. Detail lampu depannya, di arealnya LED vertikal, lampu besarnya LED 2 bilah terluar, lampu jauhnya LED yang lebih dalam, dan lampu seinnya LED sekuensial ya. Sampingnya, bagian yang kelihatan dioperasi dari Tigo 5X dulu dengan dikasih panel hitam gloss di pilar C yang seakan jadi ekstensi kaca belakangnya ya. Tapi keren sih ini, nambah kesan lebih panjang gitu kalau lihat dari samping gini ya. Kayak yang tadi kita bilang, velgnya di yang hybrid ini jadi dual tone dengan model lebih aerodinamis. Tetap ada panel silver di cladding plastik hitam di pintunya ya. Dan bebas chrome-chromean di samping sini. Dari window liningnya, handle pintunya, spionnya nggak ada yang chrome gitu ya. Tetap ada roof rail gini juga buat nambah kesan crossovernya. Belakangnya, nah ini unik nih, bagian lekukan bawahnya yang melebar dengan ekstensi housing fog lamp vertikalnya ini, Cherry bilang ini terinspirasi dari lekukan stance bokongnya harimau pas lagi duduk. Dan lampu barunya ini yang full tersambung kayak gini dan ada emblem Cherry Treja di luarnya itu, coba lihat motif bagian dalam lampunya yang unik itu. Nah, itu dibilang terinspirasi dari loreng harimau. Masuk sih ya. Menurut kita termasuk atraktif sih ya Tigo Cross ini dari belakang. Ada spoiler terintegrasinya juga, sedangkan panel hitam yang paling bawah jadi housing buat fog lamp belakangnya ya. Dan antenanya pakai model C-Review. Dan knalpot yang ngumpet ada 2 ya, di kiri dan di kanan gini. Lampu belakangnya full LED juga, lampu malamnya LED bar yang panjang dan yang bersabang-cabang itu di pinggir. Lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED, lampu seinnya LED, dan ada fog lamp belakang LED di bawah, dan lampu mundurnya juga LED. Interior lebih mewah. Interior Tigo Cross CSH Hybrid ini sebenarnya mirip sama Tigo Cross yang mesin bensin, tapi dengan satu perbedaan besar. Nih, coba lihat dashboardnya Cross yang biasa. Udah ketebak apa bedanya? Yes, konsol tengahnya.
Kalau di Tigo Cross bensin pakai konsol tengah gini dengan tuas transmisi biasa dan bagian bawahnya solid aja ya. Di yang Tigo Cross Hybrid lebih mewah nih, karena tuas transmisinya pakai electronic shifter, jadi bagian bawahnya bisa dibuat berlubang gini, jadi ada storage-nya. Makanya jadi kayak floating center konsol gitu ya. Lebih mewah sih ya, apalagi karena ada layar AC-nya sendiri tadi ya. Sisanya mirip lah, yang kelihatan dan kerasa jauh lebih mewah dibanding sekelas ini ya. Desainnya mirip di lineup Tigo baru, dengan panel horizontal yang lebih kentara dari ventilasi AC yang digabung memanjang itu, dan dua layar 10,25 inci yang digabung dalam satu panel memanjang. Bahannya juga jempolan nih, yang bagian atas soft touch yang ada jahitan-jahitannya, dan yang di bawah ventilasi AC ini lapis kulit ya. Langka nih ya ditemui di harga segini. Setirnya juga kelihatan ngangkat kelas nih, pakai model yang mirip di Omoda 5 dengan model flat bottom dan tombol spokes yang dibuat lebih panjang, dan lingkarnya dilapis kulit ya. Oh, dan inget yang tadi kita bilang, gundukan driver monitoring yang ini nanti di versi produksi finalnya nggak ada ya. Joknya mirip kayak di Tigo Cross yang bensin. Bedanya di yang hybrid ini dapat jok driver elektrik gini aja ya, yang ngasih kesan lebih mewah lagi. Tetap pakai model terintegrasi gini headrestnya, tapi bukan yang model murahan ya, lebih ke sporty-sportyan gitu sih. Bahannya dipakai kulit sintetis campuran hitam gini dengan tubing putih ya. Dan ini jok belakangnya. Headrest kiri kanannya dibuat lebar gitu. Di tengahnya tetap ada headrest dan motif lekukan-lekukannya juga lebih kelihatan ngikutin yang di depan ya. Tetap ada ambient light juga di dashboard dan di pintu depan yang warnanya bisa kita pilih-pilih dari head unit gini. Dan jangan lupa juga adanya sunroof ini termasuk nggak biasa banget ya di kelas gini. Meskipun di Indonesia nggak kepake, tapi tetap nambah kesan mewah di dalam sih ya. Pintunya sama ya, bagian ini juga kelihatan lebih mewah dibanding kebanyakan di kelas ini. Pintu depannya paling atasnya bahannya soft touch dan ada panel doff-nya gede gini di bawahnya. Tengahnya lapis kulit dan dibuat sandaran tangannya lapis kulit juga ya yang ada jahitannya. Dan paling bawahnya plastik, tapi di grill speakernya ada tulisan Tigo-nya gini ya. Sedangkan pintu belakangnya agak beda nih, yang paling atasnya plastik ya, nggak soft touch. Nah, kalau di Tigo Cross yang biasa, di dekat handle pintunya kan lebih polos gini. Di yang hybrid dikasih indikator gini, buat fitur safe exit-nya ya. Lainnya sih mirip lah sama pintu depannya, paling di speakernya aja nggak ada tulisan Tigo-nya ya. Detail lainnya di dalam, sun visor-nya, di kiri kanan sama-sama ada card holder-nya, dan ada kaca yang bisa ditutup buka, tapi tanpa lampu ya. Lampu kabinnya, di depan ada 4 titik LED yang nyalainnya dipisah 2 ya. Dan di belakang ada 2 titik LED lagi yang nyalainnya jadi 1 gini ya. Pegangan tangan plafonnya yang di depan adanya di sisi penumpang depan aja, yang di driver nggak ada. Dan yang di belakang kiri kanan pakai model lipat, tapi nggak ada gantungan bajunya ya. Spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Pedal gasnya pakai model organ pedal gini yang nempel sama lantai. Dan dapat ventilasi AC buat kabin belakang ini yang ada satu arah gini aja. Tapi tentu dikontrolnya tetap dari depan ya. Tapi gimana rasanya duduk di dalam sini? 8. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya berat banget nih ya. Nice ya, nambah kesan premiumnya. Sudut buka pintunya lebar banget. Nah, yang kita suka, pintu ini nge-cover sampai paling bawah ya. Jadi kalau bagian luarnya kotor kena cipratan, bagian dalamnya sini bakal tetap bersih dan kaki kita nggak bakal kepeperan kotornya. Oke, posisi duduk di depan sini termasuk agak tinggi, tapi masih ergonomis lah kayak kebanyakan SUV compact lainnya. Dashboardnya termasuk rendah, jadi nggak ganggu lihat keluar ya. Dan gundukan kap mesinnya kelihatan jelas ya, jadi cukup membantu patokan ke depan. Sedangkan visibilitas ke samping biasa aja karena spionnya masih di pilar A juga ya. Nah, yang beda tadi ya, jok drivernya yang di hybrid ini elektrik ya, 6 arah, slide, recline dan bisa dinaik turunin ketinggiannya, tapi nggak bisa tilt ya. Dan ada pengaturan lumbar 4 arah juga. Nice. Sedangkan jok penumpang depannya slide dan recline manual. Nah, headrestnya pakai model yang terintegrasi fix gini, tapi bukan yang kayak mobil murah ya. Kalau kita sandaran sambil nyetir, masih ketopang banget tuh ya bagian belakang kepala kita. Jadi kepala kita nggak ngedanga meski nggak terlalu maju juga sih ya. Ruang kepalanya masih cukup aman meski nggak kerasa lega juga di depan sini ya, karena ada sunroof ya. Buat sandaran tangan di tengah dilapis kulit ya, konsol tangannya jadi empuk. Ini nggak bisa digeser maju mundur. Kalau mau sandaran tangan gini sambil pegang setir sih masih bisa, tapi kurang pas aja ya. Yang di pintu juga empuk, sandaran tangannya dilapis kulit juga. Sedangkan buat sandarin paha kita di tengah sini plastik ya, jadi keras. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Nice ya, dan cukup jauh juga jaraknya dari dashboard. Dan buat sandaran kaki kiri driver, ada gundukan tapi nggak ada padnya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih kerasa berat ya dibuka tutupnya. Nice ini, sudut bukanya cukup lebar tapi nggak selebar yang depan. Dan atapnya belakangnya sedikit turun tapi masih aman ya. Masuknya kepala kita cuma perlu nunduk sedikit aja. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Jarak dari dudukan jok ke lantainya menurut kita agak kurang jauh ya. Jadinya kita yang tingginya 173 cm, sudut pahanya agak naik gini. Dan karena di bawah jok depannya ada gundukan kecil di lantainya, jadi kaki kita lebih berasa naik lagi ya. Makanya buat yang 170 cm ke atas mungkin bakal pegel kalau buat jalan jauh. Tapi yang di bawah 165 cm sih harusnya masih nyaman-nyaman aja ya, nggak masalah.
Jok ini fix nggak bisa digeser maju mundur. Ruang kakinya aman ya ini. Gak luas-luas banget sih buat SUV compact 4,3 meteran, tapi aman lah, gak sempit juga. Nah, ruang gerak sepatu kita sebenarnya masih aman. Tapi kayak yang kita bilang tadi, ada gundukan kecil nih persis di bawah jok depannya. Jadi kaki kita agak naik gitu ya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, jadi bisa bersandar santai gini. Sudut sandarannya fix, nggak bisa diubah-ubah, termasuk agak tegak sih ya tapi ini. Sedangkan ruang kepalanya masih aman ya di belakang sini. Lebih aman dibanding di depan karena gundukan sunroofnya ada di depan kepala kita ya. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi agak empuk meski cukup kecil sih ya ukurannya. Dan di tengah ada armrest lipat kayak gini. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kaki kita harus agak ngelipat gini ya. Lantainya ada gundukan kecil di tengahnya, jadi sebaiknya emang kaki kita di kiri kanannya. Dudukan jok tengahnya jauh lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan lebih keras juga ya. Dan sandarannya juga ya lebih keras dan lebih maju dibanding kiri kanannya. Tapi karena ada headrest ya, jadinya kita nggak bakal ngedangak kepalanya ya. Dan ruang kepala di tengah sini sedikit berkurang dibanding kiri kanannya, tapi masih aman lah. Dan seat belt di tengah sini 3 titik ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasi Tigo Cross Hybrid ini tetap manual ya, kayak yang bensin juga. Di remote-nya ada tombol buat buka kunci bagasinya doang nih ya. Jadi kalau tombol ini kita tahan, nanti kunci bagasinya bakal kebuka. Tapi setiap pintu lainnya masih tetap kekunci ya. Nyambung juga sama passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote ini tinggal kita kantongin, deketin pintu bagasi dan klik satu-satunya tombol di pintunya ya. Dan bagasinya kebuka. Sedangkan semua pintu lain masih kekunci. Nah ini bagasinya. Gimana? Kelihatan ada beda dari Tigo Cross yang bensin? Nih kita kasih lihat bagasinya Tigo Cross yang bensin buat bisa bandingin. Kita detailin ya, bibirnya cukup lebar, yang bawah sini sedikit lebih lebar dibanding yang atas ya. Gampang lah ini buat masukin barang besar juga. Nah, jarak bibirnya dari tanah agak tinggi aja ya, khasnya SUV compact gini. So angkat barang berat kayak galon kesini gitu misalnya harusnya nggak bakal terlalu nyusahin. Nah ini nih yang beda dari yang bensin. Kalau Tigo Cross biasa, lantai ke bibir bagasinya ada jeda ketinggiannya. Di yang hybrid ini rata ya. Artinya kalau mau keluarin barang bisa tinggal ditarik aja. Kalau lihat sebelah kirinya ada lampu halogen dan ada yang bulat ini buat gantung net ya. Tapi kalau yang bensin kan di bawahnya ada gantungan kecil dan ada gambar segitiganya tuh. Di yang hybrid ini sekilas lihat kok nggak ada ya. Dan yang sebelah kanan juga ya, yang atas ada gantungan buat pasang net juga, tapi di bawahnya juga lebih polos gini. Kenapa? Nah kita bahas ya. Jadi kelihatan kan, di yang hybrid ini di lantai sebelah kanannya ada kayak gundukan gini tuh di lantainya. Sedangkan di yang bensin nggak ada, rata aja. Nah jadi kalau kita intip bawahnya, ternyata ada aki ya di yang hybrid ini. Yes, karena isi ruang mesin Tigo Cross yang hybrid lebih padat ya. Karena kan banyak komponen hybridnya tuh. Makanya akinya jadi ditaruh di belakang sini. Kayak banyak mobil hybrid lain juga ya. Dan karena akinya tinggi, makanya dibuatin gundukan gitu di lantainya ya. Dan kalau intip di bawah lantai juga masih ada beberapa kompartemen tambahan gini. Buat nyimpen barang dan toolkit gitu bisa ya. Dan di bawah kompartemennya masih ada ban serep space saver. Nice ya, masih dapat gini di mobil hybrid. Dan kalau lihat kirinya, nah itu dia tuh gantungan di bagian bawah dan gambar segitiga yang sama kayak di Tigo Cross yang bensin. So, bagian ini lebih ke ketutupan aja ya, karena lantainya di yang hybrid ini emang dibuat lebih tinggi. Lanjut, di unit yang kita videoin gak ada parcel shelf atau cover bagasi, entah nanti yang didapat konsumen ada atau enggak ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60 banding 40. Pakai tuas di ujung sini ya. Kalau yang kanan dilipat, kita bisa naruh barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Kalau yang kiri dilipat juga, nah bagasinya jadi jauh lebih luas ya. Tetap ada gundukan gini, tapi karena lantai bagasinya lebih tinggi, otomatis si gundukannya ini jadi lebih pendek ya dibanding di Tigo Cross yang bensin. Dan buat tutup pintu bagasinya disediain handle di kanan dalam sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain. Nah, unit yang kita videoin ini masih CBU atau diimpor tuh langsung dari Cina ya. Tapi Chery bilang nanti Tigo Cross CSH Hybrid yang bakal diterima konsumen Indonesia bakal langsung dirakit lokal ya di sini. Yes, sama kayak setiap model Chery lainnya di sini juga ya. Makanya ada beberapa perbedaan yang sebelum-sebelumnya kita sebutin tadi.
Bensinnya, buka cupnya dari dalam sini ya. Sama kayak di Tigo Cross bermesin bensin ya, ada keterangan buat pakai bensin minimal oktan RON 92. So, sebaiknya minimal pakai bensin kayak Pertamax, Shell Super, BP 92 dan sejenisnya. Sedangkan soal garansi dan program servis, Cherry belum kasih tahu ya waktu kita keluarin video ini. So, nanti kalau udah ada, bakal kita tambahin di kolom komentar. So, jika menurutkan soal Cherry Tigo Cross CS Hybrid ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Mode Indonesia supaya nggak ada video-video kayak gini lainnya. See you next time!